Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah. 1. Tiga sosok muncul di Zichen Void Spirit Pagoda. Xiao Yan pertama kali menetap di Long Yi. Kali ini Long Yi terluka parah dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Setelah menempatkan Long Yi, Xiao Yan menatap Old Zan di sampingnya. Pada saat ini, senyum aneh muncul di wajah Old Zan. Dia melambai pada Xiao Yan dan berjalan menuju pusat lapisan pemurnian udara. Dan Xiao Yan mengikuti dari dekat. Dengan gelombang telapak tangan Old Zan, seluruh lapisan pemurnian udara tiba-tiba terdistorsi. Dan genangan darah besar muncul dari udara tipis di tengah lapisan pemurnian udara. Ini, apa ini? Xiao Yan melihat kolam darah besar yang tiba-tiba muncul di lapisan pemurnian udara, dan sedikit terpana. Di kolam darah, plasma merah darah berjatuhan dan berjatuhan, mengeluarkan gelembung satu per satu, dan kemudian meledak, menyemburkan bunga darah merah tua. Old Zan tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Yan, ini adalah kumpulan darah dengan darah ras iblis. Jika Anda ingin maju ke seni surgawi baji dan mengolah seni surgawi baji yang lengkap, Anda harus memiliki darah ras iblis di tubuhmu. Garis keturunan. Inilah yang aku katakan tentang melebur esensi darah. Esensi darah yang meleleh. Benda ini bisa memberiku darah ras iblis. Xiao Yan menatap Zan Lao dengan ragu. Dan Zan Lao mengangguk. Mengapa kamu mengatakan bahwa perlu memiliki darah ras iblis untuk maju ke seni surgawi baji? Xiao Yan bahkan lebih bingung lagi. Seni surgawi baji, yang dia pikir akan sulit untuk dikembangkan, tidak sepertinya begitu sulit. Karena hantu hanya dapat diserap dengan memiliki darah ras iblis. Zan Lao menjawab, sepertinya kamu harus mengetahui beberapa hal sekarang. Selama pidato, Zan Lao menunjuk sebuah lagu. Dan seberkas sinar tembakan cahaya ke dalam pikiran Xiao Yan. Di benua Dodi, cara mengirimkan informasi ini adalah yang paling umum. Xiao Yan menutup matanya sedikit, dan sejumlah besar informasi dituangkan ke dalam pikirannya. Di zaman kuno, ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, dunia ini memiliki pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat zaman prasejarah, tiga ras utama lahir, ras manusia, ras iblis, dan ras iblis. Tiga ras memiliki perbedaan mereka sendiri, metode kultivasi unik mereka sendiri, dan kekuatan unik mereka sendiri. Tak perlu dikatakan, ras manusia selalu merupakan ras yang paling luas dimanapun itu, dan ada ras manusia di hampir setiap pesawat. Metode budidaya ras manusia adalah mengolah doki, mengandalkan penyerapan origin ki untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan menggunakan doki untuk melemparkan keterampilan do adalah metode budidaya yang cukup stabil. Tetapi peningkatannya relatif lambat. Ras manusia dapat menyerap api langit di antara tiga hal aneh, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan serangan dan tingkat pemurnian ras manusia. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah. 2. Ras monster. Ras dengan darah kuno. Juga merupakan ras misterius dan spesial. Bukan karena klan iblis tidak berpengalaman dalam melawan ki. Juga bukan karena mereka tidak berlatih melawan ki, tetapi karena fisik mereka. Mereka menyerap ki pertempuran untuk mengolah tubuh dan membuatnya menjadi tingkat tirani, yaitu disebut kultivasi fisik. Ini menakutkan. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat dan kemampuan serangan fisik. Bahkan monster dengan level yang sama tidak dapat menandingi kekuatan asteris-asteris dari klan iblis. Klan iblis dapat menyerap segel spiritual di antara tiga objek aneh. Dan fungsi utama segel spiritual adalah untuk sangat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Setan. Ras yang sangat langka dan misterius. Tidak ada perbedaan mendasar antara ras iblis dan ras manusia. Kultivasi doki juga perlu. Tetapi karena perbedaan darah, metode kultivasinya berbeda. Iblis tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap ki asal langit dan bumi, tetapi juga dapat meningkatkan dengan langsung menyerap energi inti sihir. Meskipun mereka tidak dapat menyerap semuanya, mereka hanya dapat menyerap sebagian. Tetapi meskipun demikian, kecepatan peningkatan kekuatan mereka juga jauh lebih cepat daripada manusia dan monster.
Justru karena metode kultivasi yang unik dari ras iblis sangat kuat. Ras makhluk haus darah ini hanya ada di sejumlah kecil pesawat, dan jumlahnya tidak banyak. Meskipun populasi rasnya tidak besar, jumlah pembangkit tenaganya tidak kurang dari 2 ras manusia dan iblis. Setan dapat menyerap hantu di antara 3 hal aneh, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Tetapi tingkat penyerapan tidak semuanya. Ini terkait dengan kekuatan jiwa penyerap dan tingkat hantu. Ketiga ras ini, kecuali iblis yang hanya ada di beberapa pesawat, ras manusia dan ras iblis di pesawat yang tak terhitung jumlahnya, selalu memiliki aliran darah segar yang terus turun, dan jumlahnya besar. Karena karakteristik yang berbeda dari 3 ras, setiap ras hanya dapat menyerap jenis tertentu dari 3 hal aneh. Sehingga 3 hal aneh di benua Doudi tampaknya ada secara eksklusif untuk 3 ras yang kuat ini. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 3. Di benua Doudi, di zaman kuno yang jauh, terjadi perang antara langit dan bumi, yang disebut bencana kuno. Di benua Doudi pada waktu itu, ada perang dan teriakan hampir di mana-mana, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Alasan mengapa adegan seperti itu muncul justru karena metode kultivasi ras iblis yang unik dan cepat. Di zaman kuno, di awal benua Doudi, kekuatan dan kekuatan ketiga ras hampir seimbang. Tetapi karena perbedaan metode kultivasi antar ras, kesenjangan antara ras secara bertahap muncul. Karena metode pelatihannya yang unik dan cepat, kecepatan peningkatan kekuatan ras iblis jauh dari 2 ras lainnya. Secara bertahap, kekuatan ras iblis semakin besar. Mengandalkan kekuatan tiraninya, ia memiliki merebut semua bagian dari benua Doudi, mengakibatkan ketidakseimbangan yang serius dalam kekuatannya dengan ras manusia dan ras iblis. Untuk bertahan hidup, ras manusia dan ras iblis memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi ras iblis. Pada saat yang sama, sejumlah besar binatang iblis, yang dipimpin oleh binatang iblis tingkat tinggi yang cerdas, juga bergabung untuk menangani iblis yang memburu mereka secara tak terkendali. Jadi, perang pecah. Dalam pertempuran ini, seluruh benua Doudi hampir menjadi tempat pembantaian. Dengan mayat berserakan di mana-mana, darah mengalir ke sungai, dan makhluk hidup hancur. Seluruh benua Doudi hampir hancur. Tepat ketika hampir semua orang mulai putus asa, sebuah nama bergema di seluruh benua Doudi. Kaisar Hantu Abadi. Orang kuat Dou Immortal yang legendaris. Pencipta benua Doudi, muncul. Pembangkit tenaga listrik Dosian. Dengan jari-jarinya menutupi langit, membenci semua makhluk di benua Doudi. Kemunculan para Fighting Immortals akhirnya mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir 100 tahun. Pembangkit tenaga listrik Dosian membatasi jumlah iblis Doudi yang naik ke benua Doudi. Alih-alih bisa naik ke benua Doudi selama mereka mencapai benua Doudi di pesawat lain seperti manusia dan setan. Jadi Demon Rache di benua Doudi. Jumlahnya sangat berkurang. Akhirnya membuat ketiga pihak sama dalam kekuatan. Dan situasi konfrontasi berkaki 3 muncul di benua Doudi. Orang kuat Dosian secara alami diingat oleh semua makhluk di benua Doudi. Jadi, jika kamu ingin mengolah Baji Tianjue ke level tertinggi, bahkan jika kamu ingin menembus Doudi, peleburan esensi darah adalah level yang harus kamu lewati, kata Zhan Lao sambil menatap Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan telah terbuka, dan ada kejutan di matanya. Tetapi Anda harus tahu bahwa tidak mudah untuk mencium esensi darah. Tanpa kekuatan Kaisar Dou Bintang 2, sama sekali tidak mungkin untuk mendukungnya. Itu sebabnya Anda harus terlebih dahulu menyerap darah iblis dan meningkatkannya. Untuk Kaisar Dou Bintang 2. Rasa sakit selama peleburan benar-benar tak tertahankan. Manusia yang sangat bisa menanggungnya. Tetapi kemauan dan keyakinan yang kuat tidak akan berhasil. Dan jika Anda tidak dapat mendukungnya, Anda Anda akan menghilang ke dunia ini. Zantua berkata dengan nada berat. Proses peleburan esensi darah sebenarnya adalah untuk mengekstrak darah manusia, dan kemudian menyuntikkan darah ras iblis. Kedua garis keturunan akan dilebur sampai menyatu. Selama seluruh proses, orang yang mencium akan sangat menyakitkan. Setelah sukses, orang yang melebur akan memiliki garis keturunan manusia dan iblis pada saat yang sama, dan secara alami akan memiliki kemampuan dari kedua garis keturunan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 mencairkan esensi darah 4. Setelah sukses, kekuatanmu akan kembali ke tahap awal Kaisar Dou Bintang 1. Tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Darah iblis di makam domain iblis ini sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanmu menjadi bintang 2.
Kaisar Dou lagi. Risiko mencairkan esensi darah memang agak besar, tetapi manfaatnya tidak akan ada habisnya. Anda dapat memutuskan sendiri. Setelah Zanlao selesai berbicara, dia memandang Xiao Yan seperti itu, seolah menunggu Xiao Yan. Keputusan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Risiko peleburan esensi darah memang terlalu besar. Belum lagi rasa sakit yang luar biasa dalam prosesnya. Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda hanya akan menutup telepon. Ini terlalu tidak bisa diterima. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat rasa sakit itu, Xiao Yan dapat membayangkan bahwa dengan manfaat yang begitu besar, bagaimana rasa sakit ini dapat dengan mudah dibagikan. Namun, memiliki darah ras iblis adalah kondisi menarik yang hampir mustahil untuk ditolak. Ini tidak hanya dapat mempercepat pelatihan, tetapi juga mengembangkan seni surgawi 8 ekstrim. Yang terpenting adalah hanya dengan cara ini seseorang dapat menembus Dodi. Kemungkinan adalah mungkin untuk kembali ke benua Doki untuk bersatu kembali dengan kerabatnya. Meskipun kemungkinan ini sangat tipis. Setelah berpikir lama, Xiao Yan memutuskan. Dia tahu bahwa peleburan esensi darah akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Xiao Yan mengangguk. Setuju. Dan mata Lao Zhan menatap Xiao Yan dengan santai. Zhan Lao tahu bahwa Xiao Yan akan setuju. Tapi sebelum Xiao Yan tidak setuju, Zhan Lao masih sangat gugup. Sampai Xiao Yan mengangguk, Zhan Lao diam-diam menghela nafas lega. Sudahkah kamu mengetahuinya? Kamu perlu tahu bahwa begitu kamu membuat keputusan, kamu tidak bisa menyerah. Apakah kamu yakin? Old Zhan bertanya pada Xiao Yan lagi. Setelah peleburan esensi darah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Pikirkan dengan jelas. Hanya dengan kekuatan kamu bisa memiliki segalanya. Xiao Yan berkata dengan tegas. Senyum puas akhirnya muncul di wajah tua Zhan Lao. Dan dia mengangguk. Mari kita mulai. Aku akan menurunkan kekuatanku pada awalnya. Tetapi kekuatan ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kamu harus bertahan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan meletakkan memudar. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah langsung ke kolam darah yang terus-menerus berlumuran darah. Begitu Xiao Yan melangkah ke kolam darah, air kolam berwarna darah menghantam tubuh Xiao Yan, membuat suara terbakar, keringat dingin seukuran kacang. Segera, dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, pusaran merah darah terbentuk di seluruh kolam, menjerat tubuh Xiao Yan dan tidak bisa bergerak, sambil berputar seperti gasing. Di tubuh Xiao Yan, jejak esensi darah ditarik keluar dari tubuh Xiao Yan bersama dengan rotasi Xiao Yan, dan kekuatan mulai mengalir perlahan. Kulit Xiao Yan sepucat salju kontras dengan darah, urat biru di dahinya terbuka, dan butiran keringat seukuran kacang mengalir keluar. Puff, Xiao Yan mengambil seteguk darah itu disemprotkan dan digabung ke dalam kolam darah. Integrasi darah manusia dan esensi telah membuat energi seluruh kumpulan darah lebih kuat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 5. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat. Dan darah dari sudut mulutnya terus mengalir keluar, jatuh, dan kemudian ditelan oleh darah di genangan darah. Berulang kali. Seluruh genangan air mulai memancarkan cahaya merah redup. Tidak tahu apakah itu karena suntikan esensi dan darah manusia dari Xiao Yan. Nak, kamu harus bertahan. Old Zhan, yang berdiri di samping genangan darah, memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa seperti terbakar di tungku. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya sepertinya digigit semut. Bergerak. Rasa sakit semacam ini tidak dapat dipahami tanpa pengalaman pribadi. Dan rasa sakit yang tak tertahankan secara bertahap meningkat saat kekuatan perlahan berlalu. Old Zhan perlahan-lahan mengendalikan kecepatan aliran darah di kolam, sehingga kecepatan aliran air darah secara bertahap meningkat, sehingga Xiao Yan tidak akan runtuh dalam sekejap. Tubuh Xiao Yan berputar dalam pusaran berwarna darah, dan ada jejak sinar energi di seluruh tubuh, dan sinar itu berenang di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan memejamkan matanya erat-erat, dan alisnya terus berkedut. Dapat dilihat bahwa dia sangat kesakitan sekarang. Di alis Xiao Yan, garis klan perlahan muncul, memancarkan cahaya aneh. Dengan berlalunya waktu, laju aliran air darah di kolam telah mencapai puncaknya. Di atas tirai darah, beberapa helai cahaya keemasan melintas, dan dalam sekejap mata, mereka menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Ah, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Suara kesakitan menusuk jantungnya, dan peleburan yang sebenarnya dimulai. Ekspresi Old Zhan menjadi lebih serius pada saat ini,
Saya khawatir beberapa orang di benua Doudi dapat menanggung rasa sakit seperti ini bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Dan itu tergantung pada kehendak Xiaoyan. Ah, raungan tragis terdengar terus-menerus di genangan darah. Dan itu bergema di seluruh lapisan pemurnian udara tanpa gangguan untuk waktu yang lama. Old Zan di sampingnya mulai merasa ketakutan. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Xiaoyan, dia juga mengembangkan banyak niat baik terhadap Xiaoyan. Nak, kamu harus bertahan hidup. Waktu berlalu perlahan. Kesadaran Xiaoyan sudah dibingungkan oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Kekuatannya telah turun ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 1. Dan energi berwarna darah di sekitarnya juga telah menjadi ini sangat padat. Dan darah terus-menerus menimbulkan korosi dan mengubah meridian Xiaoyan. Pada saat ini, fisik dan meridian Xiaoyan telah mengalami beberapa perubahan halus. Dan seluruh tubuh menunjukkan energi darah yang samar. Dan bahkan aura pembunuh yang samar menyebar. Waktunya hampir habis. Zan Lao memandang Xiaoyan yang masih berputar di pusaran berwarna darah. Alisnya berkerut. Dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Tepat setelah Zan Lao baru saja selesai berbicara pada dirinya sendiri. Pusaran berwarna darah itu berputar dengan kecepatan tinggi. Hajime melambat. Air darah juga perlahan berhenti mengalir. Seberkas cahaya di air darah mengalir ke atas. Berputar di sekitar kepala Xiaoyan selama seminggu. Dan perlahan menembus dari garis klan di alis Xiaoyan. Alis Xiaoyan mereda. Dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Dan berangsur-angsur menghilang. Kelopak matanya berkedut lelah beberapa kali. Dan dia membuka matanya dengan malas. Dan gelombang energi aneh menyebar. Smelting berhasil. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 6. Zan Lao menatap Xiaoyan yang membuka matanya. Dan terkejut. Xiaoyan akhirnya selamat. Dan peleburan akhirnya berhasil. Nasib baik anak ini memang tidak dangkal. Pada saat ini, semua yang ada di kolam darah berhenti. Xiaoyan berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah kembali ke hari-hari awal Kaisar Do Bintang 1. Dia bisa merasakan bahwa darah masuk tubuhnya tampak sangat tersembunyi. Energi yang sangat besar. Pada saat ini, di atas kepala Xiaoyan, pusat garis aneh di atas lapisan pemurnian Qi memancarkan cahaya redup. Tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya. Tidak mudah nak. Ini benar-benar berhasil. Zan Tua sangat gembira. Memang benar bahwa peleburan esensi darah terlalu kejam. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi Lao Zan sangat jelas. Ini pasti sesuatu yang dapat didukung orang. Old Zan juga mengagumi tekad Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai dan menggaruk kepalanya. Hehe. Semoga berhasil. Jika saya bertahan, saya khawatir saya benar-benar tidak akan bisa bertahan. Bagus jika saya berhasil. Tujuan perjalanan ini telah tercapai. Apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Old Zan bertanya dengan prihatin. Tidak. Saya dalam kondisi sangat baik sekarang. Meskipun proses peleburan sangat menyakitkan. Setelah berhasil, pemulihannya juga sangat cepat. Kalau begitu ayo keluar dari menara dulu. Dan serap darah iblis untuk memulihkan kekuatan. Aku tidak bisa merasakan bagian dalam kuburan. Jika kamu ingin masuk, kamu tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan. Old Zan, bisakah kamu membiarkan Long Yi juga datang untuk mencium esensi dan darah? Meskipun berbahaya untuk mencium esensi darah, memiliki darah ras iblis sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Jika Long Yi juga bisa mencium bau esensi darah, itu akan sangat membantu Xiaoyan. Namun, Old Zan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir ada orang yang bisa mencium esensi darah dengan berenang di kolam ini? Wah, kamu bisa melakukannya. Jangan pikirkan itu. Xiaoyan tiba-tiba bertanya-tanya. Mengapa hanya bisa? Jadilah aku. Jangan katakan ini. Kamu akan mengetahuinya nanti. Begitu suara Zan Lao jatuh, sosoknya menghilang. Meskipun Xiaoyan sangat bingung, Old Zan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pindah dan menghilang ke menara. Kolam darah di menara secara bertahap menghilang dan tersembunyi di lapisan pemurnian udara. Bagaimana saya bisa menyerapnya tanpa jimat ajaib sekarang? Xiaoyan menemukan masalah besar setelah meninggalkan menara. Jimat ajaib menghilang setelah dia menggunakannya terakhir kali. Tanpa jimat ajaib, dia tidak bisa menyerap darah dan energi dari setan sama sekali. Hehe, kamu tidak membutuhkan benda itu lagi. Lihat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Do di bintang 1 di hari-hari awal, bukankah Qi darah iblis tidak menyakitimu sedikit pun? Zan Lao tertawa. Setelah mendengarkan Old Wan Zan,
Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa darah iblis di langit tidak membahayakan dirinya saat ini. Mungkinkah karena darah ras iblis? Xiao Yan bertanya dengan heran. Zhan Lao mengangguk. Memang benar. Darah iblis itu sendiri adalah produk orang-orang dari suku iblis setelah kematian. Secara alami, itu tidak akan melukai darah iblis, sehingga darah iblis dapat langsung diserap. Dengan gelombang jubah lengan Xiao Yan, gelombang darah iblis ditarik ke telapak tangannya, yang tidak menyakitinya sedikit pun. Xiao Yan tidak mengatakan lebih banyak, dan bahkan duduk bersila. Pikirannya kental, dan energi darah iblis di sekitarnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan masih sangat berhati-hati, karena takut terjadi kecelakaan. Begitu energi darah iblis menembus ke dalam tubuh, Xiao Yan pertama-tama menyempurnakannya dengan Chaos Holy Flame sebelum menyerapnya, yang juga bisa memperbaiki energi yang diserap menjadi bentuk yang lebih intens dan lebih murni. Darah iblis di sekitarnya menyembur terus-menerus. Dan setelah beberapa menit, Xiao Yan terbungkus dalam bola yang terbuat dari darah iblis. Darah iblis dengan liar menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Dan segera, napas Xiao Yan mulai melambung. Dan kecepatan kultivasi tersebut sangat cepat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 7. Sama seperti Xiao Yan menyerap ki darah iblis, bagian luar pemakaman domain iblis telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah setengah bulan, dan anak dari keluarga Xiao itu belum keluar. Ya, harta apa yang mungkin diperoleh di reruntuhan ini? Aku khawatir aku sudah mati di dalamnya. Seluruh ruang di luar pemakaman domain iblis telah mengumpulkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dan jumlahnya benar-benar sulit untuk diperkirakan. Jelas, 5 kekuatan utama tidak menghancurkan penghalang Zhan Lao. Dan mereka harus menyerah. Meskipun 5 kekuatan utama di negara kekaisaran semuanya telah menyerah, masih banyak orang yang mencoba membuka penghalang ini setiap hari. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua tidak berhasil. Di sudut, ada 5 sosok berjubah hitam. Meskipun jubah hitam menutupi penampilan mereka, itu tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang mereka pancarkan. Orang-orang berjubah hitam ini secara alami membangkitkan kesadaran beberapa kekuatan besar di negara kekaisaran. Kelima pria berjubah hitam juga berjalan menuju gerbang batu di atas tanpa kecuali. Sesampainya di depan penghalang simen, sosok 5 pria berjubah hitam semua berhenti, dan kemudian berdiri dengan rapi berturut-turut. Pada saat yang sama, mereka meledak dengan aura yang sangat tirani. Ki pertempuran sengit menghantam penghalang di depan mereka. Penghalang tidak berfluktuasi sedikit pun. Kekuatan pemboman itu seperti setetes air ke laut, dan menghilang tanpa menyebabkan setengah riak. 5 orang berjubah hitam melangkah mundur dengan rapi tanpa berusaha. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menghancurkan penghalang dengan kekuatan mereka. Dan saat napas dan aura dari 5 pria berjubah hitam menyebar, kekuatan yang mereka tunjukkan menimbulkan dampak besar di antara kerumunan. Hampir semua orang melihat bahwa pria berjubah hitam ini sama sekali tidak sederhana, dan mereka jelas bukan kaisar. Dalam negara, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang kuat seperti itu di negara kekaisaran. 5 kekuatan utama juga mengalihkan perhatian mereka ke beberapa orang berjubah hitam. Tentu saja, 5 kekuatan utama sangat sensitif terhadap pembangkit tenaga listrik dari luar negara kekaisaran. Perlombaan monster ilusi tidak diragukan lagi adalah ras yang paling berhati-hati. Kostum mereka sangat aneh. Dan setiap orang memiliki pola berbentuk ular yang disulam di jubah mereka, memberi orang perasaan misterius dan tidak jelas. Orang-orang dari klan monster ilusi dengan hati-hati mengamati setiap gerakan pria berjubah hitam ini. Tetapi aura kuat dari pria berjubah hitam ini membuat klan monster ilusi tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, seluruh kelompok sekte iblis Yi berdiri di belakang pria berjubah hitam ini. Diam-diam tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Seolah-olah mereka sangat takut pada pria berjubah hitam ini. Tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya. Sepertinya kita juga tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang akan memasang penghalang seperti itu? Seorang pria berjubah hitam berkata tanpa daya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 8. Dengan orang yang begitu kuat mendirikan penghalang seperti itu di luar gerbang batu, diperkirakan ada harta yang sangat penting di reruntuhan ini. Pria berjubah hitam lainnya mengikuti. Kamu bilang satu-satunya orang yang masuk adalah dari keluarga Xiao, bernama Xiao Yan.
Setelah beberapa saat, suara yang tenang dan kuat terdengar di antara beberapa orang berjubah hitam. Ya, Izentian dari Sekte Abadi menjawab dengan hormat. Pria itu melirik Simen, lalu menatap Xiao Yong yang berdiri di Sekte Abadi. Kau yang melawan anak itu? Tanya pria parubaya berjubah hitam itu. Xiao Yong mengangguk cepat. Setelah bermain melawan satu sama lain, anak itu hanya do di bintang satu tingkat menengah. Dan aku khawatir dia sudah kehilangan nyawanya saat ini, kata Xiao Yong dengan marah. Pria parubaya berjubah hitam memutar matanya ke arah Xiao Yong, menatap temannya, dan berkata dengan suara rendah, apakah yang kamu katakan kita cari di sini? Semua terdiam. Pria parubaya berjubah hitam melirik empat lainnya, dan kemudian berkata, sepertinya kita harus menemukan keluarga Xiao terlebih dahulu. Tidak peduli apakah yang kita cari ada di dalam atau tidak, kita harus membawa anak itu ke dalam tangan kita. Jika anak itu keluar biarkan mereka menyerahkan orang langsung kepada kita. Jubah hitam lainnya mengangguk. 5 pria berjubah hitam tidak banyak bicara, dan langsung membiarkan Sekte Iblis memimpin jalan dan terbang ke arah keluarga Xiao. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam tiba di depan tempat yang diduduki oleh keluarga Xiao, salah satu pria berjubah hitam. Secara langsung kemudian dia mengangkat suaranya dan berteriak, kepala keluarga Xiao keluar dan berbicara. Di kerumunan yang berisik ini, suara ini mungkin tidak keras, tapi itu cukup untuk mengejutkan Xiao Li dan yang lainnya. Sesosok perlahan muncul, dan jubah biru yang menyegarkan jatuh, tampak agak abadi. Saya Xiao Li. Siapa yang kalian semua kuat? Apa yang kalian cari dari klan Xiao saya? Xiao Li terbang dengan sosok yang mantap dan bertanya dengan tangan terlipat. Kamu tidak perlu tahu identitas kami. Dikatakan bahwa hanya satu dari klanmu yang memasuki reruntuhan. Kami berharap ketika orang ini keluar, kamu menyerahkannya kepada kami. Dan kami pasti tidak akan melukai klanmu. Saya pikir, Anda harus tahu konsekuensinya. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan dingin, mengangkat kepalanya sedikit, dan niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Jika kami ingin menyerahkan klan kami kepadamu, menurutmu siapa dirimu? Suara pria berjubah hitam itu jatuh begitu saja. Dan sebelum Xiao Li membuka mulutnya, Xiao Qi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Maafkan gadis kecil itu karena bersikap kasar. Adapun masalah klan, izinkan kami untuk mempertimbangkan untuk mendiskusikannya. Kami akan menjawab dalam 3 hari. Xiao Li memelototi Xiao Qier dan menjawab dengan tergesa-gesa. Beberapa pria berjubah hitam saling memandang sebelum terbang ke kejauhan. Kakek, Xiao Qi menghentakkan kakinya. Dia jelas tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan kelima pria berjubah hitam itu. Tapi Xiao Li sangat jelas bahwa ketika 5 pria berjubah hitam hendak menembus penghalang, aura dan aura yang mereka pancarkan, pada tahap akhir dari bintang 3 Xiao Li, Dodi, tidak dapat merasakan kekuatan mereka sama sekali. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika sebuah kata tidak baik, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Xiao. Begitu juga Xiao Lixian dan Wei Snake. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 9. Xiao Li melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan menuju kerumunan Xiao Clan. Kali ini, di pegunungan Tianmo, pada hari pertama klan Xiao, hanya Xiao Li dan Xiao Long yang datang bersama tim. Setelah sehari, semua tetua klan Xiao bergegas ke pegunungan Tianmo untuk berkumpul. Pada saat ini, semua tetua di keluarga Xiao berkumpul, dan Xiao Li menceritakan masalah itu lagi. Xiao Long adalah orang pertama yang sangat keberatan. Xiao Long memiliki temperamen yang berapi-api. Dan ketika dia mendengar bahwa pria berjubah hitam dari luar secara misterius meminta keluarga Xiao untuk menyerahkan Xiao Yan, dia menolak di tempat. Jika Xiao Yan diserahkan seperti ini, apa keagungan klan Xiao di Dizu? Di mana wajahnya? Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar mendapatkan beberapa harta di pemakaman domain iblis, ditambah dengan bakat jahat seperti Xiao Yan, begitu dia menyerahkannya, kehilangan klan Xiao akan sangat besar. Harapan kebangkitan Do di benua akan sangat besar, langsung melesat. Sudut pandang Xiao Long dibagikan oleh banyak tetua. Saya memiliki pendapat yang berbeda. Penatua keempat Xiao Wutian berkata, saya pikir semua orang telah melihat situasi ketika 5 orang berjubah hitam mencoba untuk memecahkan penghalang sebelumnya. Adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, Anda adalah yang terkuat di tempat kami. Anda dapat merasakan kekuatan orang-orang berjubah hitam ini. Kekuatan. Xiao Wutian bertanya pada Xiao Li.
Xiao Li tidak menjawab, tapi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bahkan para tetua kedua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Saya pikir kekuatan mereka setidaknya adalah kaisar pertempuran bintang 4. Dan saya merasa bahwa salah satu dari mereka lebih kuat dari 4 lainnya. Pikirkanlah, jika Anda tidak menyerah. Xiao Yan, bisakah kita berurusan dengan 5 pria berjubah hitam ini? Xiao Wutian bertanya kepada para tetua. Xiao Wutian, jangan khawatir di sini. Semua orang baru saja melihatnya. Orang-orang dari sekte jahat memimpin 5 orang berjubah hitam di sini. Muridmu yang baik Xiao Yong sekarang dari sekte jahat. Ini masalah besar. Kami klan Xiao bertarung dengan mereka. Dan kita tidak bisa berteman dengan mereka. Xiao Long berteriak pada Xiao Wutian. Jelas, dia masih memikirkan tentang Xiao Yong yang memaksa Xiao Yan ke reruntuhan kuno. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Wutian. Dan dia masih berkata dengan tidak tergesa-gesa. Berjuang. Apa yang kamu perjuangkan? Apakah kamu pikir seluruh klan kita dapat menangani 5 bintang 4 atau bahkan lebih dari bintang 4 pembangkit tenaga Dodi? Untuk satu Xiao Yan, apakah kita akan membayar harga untuk memusnahkan klan kita? Apakah seluruh klan kita lebih penting? Atau hanya satu Xiao Yan? Terlebih lagi, Xiao Yan belum menjadi anggota klan. Jadi dia tidak dapat dianggap anggota klan Xiao saya. Setelah berbicara, dalam hati saya diam-diam bangga. Xiao Yan, sepertinya kita tidak bisa menunggu perbandingan klan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiao Yan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga. Dan tidak ada yang berani menukar kelangsungan hidup keluarga dengan Xiao Yan. Xiao Yan, kamu mati kali ini. Sebelumnya, Xiao Yan diam-diam dirancang untuk Xiao Yong. Meskipun Xiao Yong dikeluarkan dari klan Xiao karena kecerobohannya, dia pergi ke sekte abadi. Tetapi Xiao Wutian semakin membenci Xiao Yan, dan ingin segera menyingkirkannya. Para tetua klan Xiao terdiam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan bahkan Xiao Long tidak bisa membantah ucapan Xiao Wutian. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh klan Xiao. Dan hanya Xiao Yan bisa dikorbankan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 mencairkan esensi darah 10. Aku merasa Xiao Yan harus diserahkan. Untuk melindungi klan kita. Ini satu-satunya cara. Bagaimana menurutmu? Setelah para tetua terdiam untuk waktu yang lama, Xiao Wutian berkata lagi. Dengan sedikit bangga, di matanya. Semua tetua mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Li. Xiao Li tidak membuat pernyataan. Pada saat ini, Xiao Li sedang berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menangani masalah ini. Sebagai kepala klan Xiao, Xiao Li jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klan Xiao. Jika Anda membuat seseorang, seperti yang dikatakan Xiao Long, kekuatan klan Xiao di negara kekaisaran akan sangat terpengaruh di masa depan. Yang paling penting adalah kehilangan Xiao Yan, yang dapat memimpin klan Xiao untuk bangkit dan bergerak di masa depan dalam pikiran Xiao Li. Jenius brilian. Tetapi jika Anda tidak membayar, bagaimana Anda akan melewati kesulitan di depan Anda? Kekuatan 5 orang berjubah hitam sangat kuat. Dan dengan kekuatan di belakang mereka, klan Xiao mungkin benar-benar dimusnahkan. Tunggu. Sepertinya ada sesuatu yang terlewat. Xiao Li mengingatkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia tercengang, dan tiba-tiba menyadari, ya, mengapa saya tidak memikirkan lapisan ini? Tiba-tiba ekspresi Xiao Li santai. Xiao Li melambai pada Xiao Long dan berjalan ke samping. Xiao Long merasa tertekan karena Xiao Yan. Dan sedikit terkejut, melihat Xiao Li memanggilnya. Ada secercah harapan di hatinya. Dan dia segera mengikuti. Para tetua juga menatapku dan tidak melihatmu. Tetapi mereka tampaknya segera mengerti. Dan mereka semua berpikir bahwa ini adalah Xiao Li sendiri untuk membujuk Xiao Long sebelum membuat keputusan. Ketika mereka sampai di samping, Xiao Li bertanya kepada Xiao Long dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Aku dengar Kaisar Ming mengirim kompas ke Xiao Yan, kan? Ketika Xiao Long mendengar ini, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Ya, mengapa saya tidak memikirkannya? Xiao Yan memiliki kompas. Apakah kamu yakin? Xiao Li bertanya lagi pada Xiao Long. Tentu. Xiao Long mengangguk lurus. Kami seperti ini. Xiao Li menjelaskan dengan mulutnya yang dekat dengan telinga Xiao Long. Xiao Long mendengarkan bisikan Xiao Li dan mengangguk dari waktu ke waktu. Para tetua melihat situasi di sisi Xiao Li dan Xiao Long. Dan mereka sedikit bingung.
Apakah Anda perlu berbisik seperti ini untuk membujuk Xiaolong? Alis Xiao Wutian mulai berkerut. Dia merasa sangat buruk. Tetapi dia tidak tahu mengapa. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 Peleburan Esensi Darah 11. Setelah beberapa saat, Xiao Li dan Xiaolong berjalan kembali. Xiao Li melirik para tetua dan berkata, tiba-tiba aku memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol dengan semua orang. Pertama, mengapa orang-orang berjubah hitam bersikeras agar kita menyerahkan Xiaoyan? Kedua, mengapa Xiaoyan memasuki zaman kuno ini? Reruntuhan. Setelah itu, penghalang energi ini akan muncul di sini. Dan penghalang ini sangat kuat sehingga bahkan bintang 4 Dou di 5 atau lebih tidak dapat menembusnya bersama-sama. Siapa yang akan membuat penghalang yang begitu kuat? Xiao Li sedang membicarakan hal ini, kata. Semua tetua merenungkan. Ya, mereka tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xiao Li tidak menunggu semua orang untuk menjawab. Dan kemudian melanjutkannya sendiri. Saya pikir, pasti ada harta di reruntuhan kuno ini yang harus didapatkan oleh orang-orang berjubah hitam. Dan setelah Xiaoyan memasuki reruntuhan ini, reruntuhan itu dilindungi oleh penghalang ini. Ketika saya bangun, saya berpikir bahwa Xiaoyan pasti mengalami semacam petualangan. Pembangkit tenaga listrik yang mendirikan penghalang ini mungkin adalah orang yang memberi Xiaoyan petualangan ini. Dan kekuatan pembangkit tenaga listrik ini mungkin bukan apa kita bisa bayangkan. Apakah analisis ini masuk akal? Xiao Li layak menjadi kepala keluarga. Berdasarkan analisis saja. Pada dasarnya sesuai dengan fakta. Sebenarnya, Xiao Li tidak perlu mengatakan ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mengingatkan para tetua bahwa masalah ini tidak sesederhana apakah berteman atau tidak. Xiao Wutian samar-samar menebak niat Xiao Li. Tetapi dia tidak berdamai. Dan berkata kepada Xiao Li dengan marah, analisis tetua kedua sangat masuk akal. Tetapi kita dapat mengandalkan kelangsungan hidup seluruh keluarga untuk mengandalkan ini. Apakah ada bantuan? Dari yang kuat siapa yang harus ada? Hehe, jangan khawatir. Saya tidak mengatakan apakah akan menyerahkan Xiaoyan. Bukankah masih ada 3 hari? Mungkin Xiaoyan sudah meninggal di monumen. Dan sulit untuk mengatakannya. Selain itu, Anda juga mengatakan itu. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghitung saya Xiaoyan. Apakah Anda anggota klan? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Dan kemudian buat keputusan setelah 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Wutian dan berkata, juga, saya harus memulai formasi pertahanan keluarga terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga. Wutian, Anda dapat memimpin di sini. Setelah 3 hari. Tidak peduli apa hasilnya. Anda dapat mengambil keputusan tentang semuanya di sini. Xiao Long dan Qi, ikuti aku. Asteris. Xiao Li mengikuti dengan cermat dan berkata lagi. Dengan nada yang benar-benar seperti orang tua. Untuk memulai formasi pertahanan keluarga, Xiao Li sendiri tidak bisa melakukannya. Hati Xiao Wutian sangat senang. Saya dapat mengambil keputusan setelah 3 hari. Bukankah ini berarti menyerahkan Xiaoyan? Haha. Sepertinya Xiao Li dan Xiao Long tidak ingin memutuskan untuk menyerahkan Xiaoyan sendiri. Tidak heran mereka mengatakan bahwa mereka harus kembali untuk memulai beberapa formasi pertahanan. Itu hanya alasan. Setelah Xiao Li selesai berbicara, dia menginstruksikan Xiao Long lagi. Pergi dan ambil kier dulu. Aku akan menyapa Kaisar Ming. Begitu dia berbalik, dia terbang menuju tempat yang diduduki Tian Minggu. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.